Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat reproduksi wanita bagian dalam. Yang selanjutnya akan saya jelaskan. 1. Tuba Fallopi adalah saluran berongga dan berotot yang menghubungkan ovarium dan rahim. Yang selanjutnya ada ovarium, adalah organ reproduksi wanita yang berbentuk oval dan berukuran kecil terletak di kedua sisi rahim. Fungsinya itu memproduksi dan menyimpan telur, mengontrol siklus mens dan kehamilan. Selanjutnya ada fundus, adalah bagian atas rahim yang terletak di seberang serviks. Fungsinya itu membantu melindungi janin dan menyimpan hormon. Selanjutnya ada rahim. Bagian ini terjadi tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum melahirkan. Selanjutnya ada fimbria, adalah tonjolan seperti jari yang di ujung tuba Fallopi dan dekat dengan ovarium. Selanjutnya ada endometrium. Lapisan dalam rahim ini lurus saat mens. Selanjutnya ada neometerium. Lapisan tengah rahim inilah yang mengembang saat kehamilan berkontraksi untuk mendorong bayi keluar. Selanjutnya ada serviks, tempat mengalirnya cairan berkontraksi untuk mendorong bayi keluar. Selanjutnya ada cervical canal, saluran berbentuk gelondong pipi yang menghubungkan rongga rahim dengan vagina. Fungsinya tempat lewatnya sperma, tempat keluarnya darah mens. Selanjutnya ada perimeterium, lapisan rahim berfungsi sebagai pelindung. Selanjutnya ada ovarium ligament, penopang lapisan seperti tali yang menempel ovarium ke rahim. Selanjutnya ada vagina, saluran maskular membranus, saluran berbentuk tabung. Fungsi vagina itu penghubung rahim pulpa, keluarnya darah mens, keluarnya janin, tempat masuknya penis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan alat reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama ada mons pubis, tonjolan berbentuk segitiga yang terdiri dari jaring lemah. Fungsinya memberikan bantalan untuk tulang kemaluan dan sendi simis pubis. Selanjutnya ada labia majora, bagian dan organ reproduksi wanita yang berfungsi melindungi organ reproduksi, menutupi organ-organ genitalia di dalamnya, dan mengeluarkan cairan pelumas pada saat menerima rangsangan. Selanjutnya ada klitoris, menutupi organ-organ genitalia serta daerah erotik yang mengandung pembuluh darah dan syaraf. Selanjutnya ada urethral opening untuk melahirkan urin dan kantung kemih keluar tubuh. Selanjutnya ada labia minora, lipatan di bagian dalam bibir besar tanpa rambut mengelilingi irificium vagina. Selanjutnya ada vagina. Vagina berperan dalam proses menstruasi, persalinan, dan kehamilan. Yang terakhir adalah anus. Anus adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai pintu keluarnya fase dari tubuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan alat reproduksi pria bagian luar. Yang pertama, kandung kemih adalah organ berongga berbentuk bulat yang menampung urin atau kencing. Fungsinya menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya ada kelenjar prostat, adalah salah satu bagian dari organ reproduksi pria yang terletak di bawah kandung kemih dan berfungsi melindungi sperma. Selanjutnya ada uretra, adalah bagian dari sistem perkemihan berupa saluran tipis yang berfungsi untuk mengeluarkan urin. Selanjutnya adalah vas deferens, berfungsi untuk membawa sperma dan epididymis ke uretra, di mana sel tersebut akan dikeluarkan dari tubuh saat ejakulasi. Selanjutnya ada testis, adalah kelenjar reproduksi pria berbentuk oval yang berada di dalam skrotum. Selanjutnya ada skrotum, adalah kantung kulit tebal yang mengelilingi dan melindungi testis. Selanjutnya ada kepala penis, adalah bagian ujung penis dengan bentuk merucut dan terdapat lubang saluran uretra. Selanjutnya adalah lubang penis, adalah muara dari saluran kemih dan saluran reproduksi yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat reproduksi pria bagian dalam.
Yang pertama ada vas deferens, adalah saluran sperma. Fungsinya untuk mengangkut sperma matang dan epididymis ke uretra. Selanjutnya adalah ampula vas deferens, adalah ruang penyimpanan air mani yang berbentuk dari bagian akhir vas deferens. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan air mani. Selanjutnya adalah uretra, adalah sepasang tabung berotot yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Fungsinya membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya ada kandung kemih, adalah organ berongga dan elastis. Fungsinya untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya ada vesicula seminalis, adalah sepasang kelenjar yang menghasilkan cairan untuk membentuk air mani pria dan membantu kelangsungan hidup sperma. Selanjutnya adalah kelenjar prostat, adalah kelenjar yang berbentuk seperti kacang kenari dan terletak di bawah kandung kemih pada pria. Fungsinya 1. Memproduksi air mani, 2. Menutupi saluran kemih, 3. Mengatur aliran urin. Selanjutnya adalah kelenjar Clover, adalah sepasang kelenjar kecil berbentuk bulat yang berada di bawah kelenjar prostat pada sistem reproduksi pria. Fungsinya untuk memproduksi cairan yang membantu dalam reproduksi pria. Selanjutnya adalah uretra, adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Selanjutnya adalah jaringan erektil, adalah jaringan dalam tubuh yang memiliki banyak ruang pembuluh darah dan dapat membengkak ketika terisi darah. Selanjutnya adalah epididymis, adalah saluran yang terletak di bagian belakang testis yang berfungsi menyimpan dan membawa sperma. Selanjutnya ada testis, adalah kelenjar reproduksi pria yang bertanggung jawab untuk memproduksi sperma dan memproduksi androgen. Fungsinya menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang terakhir adalah glans penis, adalah kepala penis berbentuk seperti jamur. Fungsinya tempat keluar urin dan air mani, peredam guncangan saat berhubungan seks.